Halo sahabat sekolah, salam semangat luar biasa. Berjumpa lagi dengan saya Kak Dimas di channel sekolah, channel belajar online. So, bagi kalian-kalian khususnya pelajar yang butuh materi pelajaran, sedang belajar dari rumah, daring, dan ingin mendapatkan tips, trik, soal, dan yang lain-lainnya, kalian wajib subscribe di channel ini. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng agar kalian senantiasa mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video yang diupdate oleh channel sekolah. Oke, sahabat sekolah, hari ini Kak Dimas akan sharing di kelas edukasi, yaitu materi kelas 5 SD tema 1 subtema 3 pembelajaran keempat. Nah, di pembelajaran keempat ini kita masih berpedoman pada buku tematik yang dari Kemendikbud ya. Nah, kita awali dengan menyanyi lagu Nenek Moyangku. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak, tiada takut, menempuh badai, sudah biasa. Angin bertiup, layar terkembang, ombak berdebur di tepi pantai. Pemuda berani maju sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Oke, sekarang setelah kita nyanyi, tentu kita melanjutkan, yaitu tentang membaca. Membaca apa? Teks bacaan yang berhubungan dengan gambar yang ada di layar. Nah, judulnya apa ya kira-kira? Nah, judulnya adalah Kapal Pinisi, Kapal Penjelajah Dunia. Nah, keren sekali ya ini. Oke, kita mulai. Kapal Pinisi adalah sebuah kapal layar kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Bahkan juga menjadi kapal kebanggaan bangsa Indonesia. Ketangguhan dan ketenaran kapal ini telah terdengar di seluruh penjuru dunia. Sudah sejak sekitar abad 14, kapal Pinisi berlayar dan menjelajah samudera di seluruh dunia. Konon, Pinisi ini diambil dari nama seorang yang bernama Pinisi. Suatu ketika, dia berlayar melewati pesisir pantai Bira. Dia melihat rentetan kapal di laut. Kemudian, dia menegur salah seorang nahkoda kapal tersebut bahwa layar yang digunakannya masih perlu diperbaiki. Sejak saat itu, orang Bira berpikir dan mendesain layar sedemikian rupa dan akhirnya berbentuk layar Pinisi yang seperti sekarang ini. Atas teguran orang tersebut, maka orang-orang Bira memberi layar itu dengan nama Pinisi. Kapal Pinisi adalah kapal istimewa. Kapal ini dibuat oleh tangan-tangan ahli tanpa menggunakan peralatan canggih dan modern. Seluruh bagian kapalnya terbuat dari kayu dan dirangkai tanpa menggunakan paku. Meskipun demikian, kapal ini telah membuktikan ketangguhannya dalam mengarungi samudra dan menjelajah negara-negara di dunia. Banyak upacara atau ritual yang dilakukan dalam membuat kapal Pinisi, mulai dari pencarian hari baik untuk memulai pembuatan, upacara atau ritual mengusir roh jahat saat akan menebang kayu yang akan digunakan untuk membuat kapal Pinisi, kemudian upacara atau ritual peletakan lunas dan pemasangan pengapit lunas. Kemudian memasuki proses penggabungan dan pendempulan badan kapal. Nah, pada proses terakhir dilakukan peluncuran. Namun sebelumnya juga diadakan upacara atau ritual selamatan. Semua upacara atau ritual itu dilakukan semata-mata untuk mengharapkan keselamatan dan kesejahteraan bagi pembuat, pemilik, dan penumpang kapal Pinisi. Peluncuran kapal Pinisi dilakukan pada saat air laut pasang dan matahari sedang naik. Ketika kapal sudah mengapung di laut, barulah tiang dan layar dipasang. Kapal yang diluncurkan biasanya sudah siap dengan awaknya. Adapun kepala tukang bertindak sebagai pelaksana, sebagai pelaksana utama upacara dan duduk di sebelah kiri. Doa dan mantra pun diucapkan.
Walaupun terbuat dari kayu, kapal ini mampu bertahan dari terjangan ombak besar di laut lepas. Kapal pinisi satu-satunya kapal kayu besar dari sejarah masa lampau yang masih diproduksi hingga sekarang. Kapal pinisi sendiri umumnya memiliki 2 tiang layar utama dan 7 buah layar. 2 tiang layar pada pinisi menyimbolkan 2 kalimat syahadat, sedangkan ke-7 layarnya melambangkan jumlah ayat dalam surat Al-Fatihah. Ada beberapa jenis kapal pinisi, tetapi yang pada umumnya pinisi ada 2 jenis. Jenis yang pertama namanya adalah lamba atau lambu, merupakan pinisi modern yang dilengkapi dengan motor diesel atau PLM. Yang kedua namanya palari. Nah, palari ini merupakan bentuk awal pinisi yang melengkung dan ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan lamba. Nah, kapal pinisi biasanya digunakan sebagai kapal pengangkut barang antar pulau. Namun di era modern seperti sekarang ini, pinisi sebagai kapal barang berubah fungsi menjadi kapal pesiar mewah. Pinisi dibuat dengan interior yang mewah dan dilengkapi peralatan menyelam dan peralatan permainan wisata bahari. Kapal pinisi juga dijadikan lambang salah satu gerakan WWF, yakni SOS SARK. Gerakan ini merupakan gerakan untuk penyelamatan dan pelestarian hiu. Membanggakan, bukan? Sahabat sekolah, itulah tadi tentang kapal pinisi ya. Selanjutnya kita akan melanjutkan tentang kelautan ya, atau kemaritiman. Nah, jika nenek moyang kita saja mampu berjaya dengan konsep negara maritimnya, maka sudah seharusnya kita sebagai generasi penerus juga bisa berjaya. Banyak faktor yang bisa menjadikan bangsa kita ini jaya. Telah dibahas dalam pelajaran sebelumnya berbagai potensi kemaritiman dan kepulauan Indonesia. Potensi-potensi tersebut harus bisa dimanfaatkan secara maksimal dan bertanggung jawab untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Pada pembelajaran sebelumnya telah kamu ketahui pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan terhadap kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Sekarang akan kamu pelajari pengaruh terhadap kehidupan budaya dan transportasi masyarakat. Nah, sahabat sekolah, yang pertama dulu kita akan pelajari tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap budaya masyarakat. Kondisi geografis berupa kepulauan yang terdiri atas lebih dari 13.000 dan tersebar di Sabang sampai Merauke mengakibatkan beragamnya budaya bangsa Indonesia. Masing-masing daerah atau pulau memiliki budayanya masing-masing yang berbeda dengan daerah atau pulau yang lainnya. Masyarakat Indonesia terdiri atas ratusan suku bangsa yang tersebar di lebih dari 13.000 pulau. Setiap suku memiliki karakteristiknya masing-masing. Salah satunya budaya. Nah, budaya antar suku bangsa satu dengan yang lainnya ini juga berbeda-beda, seperti bahasa, adat istiadat, tradisi, sistem kepercayaan, dan sebagainya. Nah, ciri keragaman budaya lokal Indonesia dapat dilihat dari hal-hal berikut ini ya, setidaknya ada 4. Yang pertama adalah keragaman suku bangsa. Nah, suku-suku bangsa di Indonesia diklarifikasikan menjadi 19 suku bangsa induk. Banyak sekali bukan? Yang kedua yaitu keberagaman bahasa. Indonesia masuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia atau Australia Asia. Dan bahasa daerahnya di Indonesia itu ada banyak sekali. Setiap daerah bahasanya sendiri-sendiri, termasuk di daerahmu ya. Bahasanya mungkin berbeda di daerahnya Kak Dimas. Oke, yang ketiga, ciri keberagaman budaya yaitu keberagaman religi. Nah, di Indonesia ini beragam sekali religinya. Salah satu contohnya adalah di negara kita itu ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah.
Dan yang keempat adalah keberagaman seni dan budaya. Nah, suku bangsa yang beragam di Indonesia tentu menghasilkan kebudayaan yang beragam pula. Nah, selanjutnya kita mengamati. Di sana ada 4 gambar, kamu amati. Ini sama seperti di buku paket ya, buku tematikmu. Kamu beri centang pada gambar yang menunjukkan budaya asli Indonesia, dan kamu beri tanda silang untuk budaya hasil pencampuran atau peleburan dengan budaya luar negeri. Kamu bisa kerjakan di buku tematikmu atau di lembar kerja yang lain. Kemudian hasilnya kamu tulis di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut. Nah, yang kedua ini adalah pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap transportasi masyarakat. Sahabat sekolah, wilayah Indonesia yang luas, berupa kepulauan dan disatukan oleh laut sangat mempengaruhi kondisi transportasi yang ada. Jalur strategis yang bisa digunakan untuk menghubungkan antara pulau satu dengan pulau yang lain adalah jalur laut dan jalur udara. Adapun jenis atau moda transportasi yang efektif digunakan adalah kapal laut dan pesawat terbang. Adapun jalur darat, ada moda transportasi kereta api, bis, dan mobil digunakan untuk menghubungkan daerah satu dengan daerah yang lainnya yang masih dalam satu pulau. Penggunaan pesawat sebagai moda transportasi penghubung antar pulau harus didukung dengan sarana pendukung. Sarana pendukung untuk pesawat adalah tersedianya bandar udara atau bandara serta lapangan pesawat pesawat udara ya. Untuk pulau-pulau besar dan kota-kota besar dibangunlah bandara yang mampu menampung pesawat-pesawat besar. Sedangkan di pulau-pulau kecil dibangunlah lapangan udara yang hanya mampu menampung pesawat-pesawat kecil atau pesawat-pesawat perintis. Nah, begitu pula dengan penggunaan kapal sebagai moda transportasi penghubung antar pulau harus didukung dengan ketersediaan pelabuhan yang memadai. Ketersediaan pelabuhan yang memadai dan jumlah kapal yang banyak bisa meningkatkan mobilitas masyarakat antar pulau. Karena penggunaan moda transportasi kapal dirasa masih lebih murah jika dibandingkan dengan penggunaan pesawat, sehingga masyarakat lebih banyak memilih untuk menggunakan kapal untuk bepergian antar pulau. Jika penyediaan dan penggunaan moda transportasi antar pulau memadai, akan sangat membantu kehidupan masyarakat, mengingat luas wilayah Indonesia yang sangat luas berupa kepulauan, sehingga mempengaruhi pemerataan program pembangunan dan hasil-hasilnya. Sehingga kemajuan tidak hanya berpusat pada daerah-daerah tertentu saja. Ada daerah yang sangat maju, namun ada daerah yang sangat tertinggal. Harga barang kebutuhan di satu pulau ini berbeda dengan harga di pulau yang lain. Hal tersebut merupakan contoh kecil dampak negatif kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan. Adapun dampak positifnya, khususnya bagi perkembangan alat transportasi, adalah terpacunya bangsa Indonesia untuk membangun dan mengembangkan industri pesawat dan perkapalan. Oke sahabat sekolah, kesimpulan dari bacaan di atas tadi, dari penjelasan Kak Dimas tadi, bahwa kemajuan dan perkembangan di bidang transportasi antar pulau ini akan semakin memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, oleh karenanya akan meningkatkan mobilitas antar pulau, sehingga akan memungkinkan terjadinya persebaran dan pertukaran sistem nilai dan budaya antar pulau. Jika sudah terjadi hal yang demikian, maka setiap pulau termasuk masyarakatnya akan lebih merasa menjadi satu kesatuan dan menjadi bagian penting yang tak terpisahkan dari NKRI. Oke sahabat sekolah, akhirnya kita sampai di penghujung video. Nah, seperti biasa dari sekolah, dari Kak Dimas akan memberi tugas. Nah, tugasmu adalah amatilah perilaku orang-orang di sekitarmu. Kemudian kamu tulis contoh-contoh kegiatan pengambilan keputusan bersama yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yang sesuai dengan lembar kerja yang ada di layar ini. Nah, lembar kerja ini sudah ada contohnya, kamu bisa mengerjakan di buku
paket temamu atau di buku tulismu. Nah, ini adalah sebagai untuk mengasah kemampuanmu ya setelah memahami materi di pembelajaran ini. Oke, cukup sekian. Dan kita lanjutkan bersambung ke pembelajaran berikutnya. Dan nantikan video-video di channel ini yang bisa kalian lihat di playlist atau di video terbaru dari setiap video yang diupdate. Isinya antara lain nanti kita akan update mulai dari kelas 1 SD sampai kelas 6. Dan juga akan ditampilkan soal-soal, tips-tips, kisi-kisi, kemudian juga motivasi yang lainnya. Itu ya. Nah, sahabat sekolah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kamu, tentunya bagi pembelajaranmu di rumah yang sedang belajar di rumah atau belajar online, dan semoga ini bisa bermanfaat dalam meraih cita-cita dan mimpi besarmu. Cukup sekian, salam semangat luar biasa.